Apa saja tolak ukur dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut? Di sini adalah di mana terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas atau guru. Pelaksanaan surat pendapat. Dan berikutnya, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, Selamat pagi Bapak Ibu Guru. pagi. Baiklah, kita akan mengikuti seminar diseminasi budaya positif dari Bapak Greven Silaban SPD. Adapun tertib acara yang mau kita laksanakan pada pagi hari ini adalah yang pertama kata sambutan dari moderator, yang kedua berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang kelima diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Greven Silaban. Kita masuk ke acara yang pertama. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana karena berkat dan kasih-Nya kita belum boleh berkumpul di ruangan kantor guru di dalam keadaan sehat. Semoga acara seminar dari diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Greven Silaban berjalan dengan lancar. Kita ikuti dengan tertib. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang kedua. Kita berdoa, doa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami undang untuk duduk kembali. Acara yang berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan syukur karena kita bisa dalam keadaan sehat untuk mengikuti workshop diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh salah seorang guru dari sekolah kita, di mana sebagai calon guru putra angkatan 11. Pertama saya ucapkan terima kasih.
saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah mengikuti rapat di kantor dinas, jadi saya diperintahkan untuk membuat sedikit sambutan mewakili Kepala Sekolah. Terima kasih terutama kepada Bapak Level Koris Silaban SPD yang telah mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya lihat tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ke depan apa ia dipaparkan oleh Bapak Silaban dapat membawakan pengaruh yang positif bagi sekolah kita dan membawa perubahan yang baik. Dan untuk Mas Silaban, semoga atas program ini Bapak dapat sukses dalam program calon guru penggerak angkatan 11. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Silaban atas sambutannya. Semoga saran dan masukannya dapat berlaksana dengan baik. Acara yang selanjutnya, inilah ya acara puncaknya, diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak G. Silaban. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah membawakan acara kita. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Puji Tuhan kita ucapkan pada pagi hari ini buat penyertaannya kita boleh sehat-sehat pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti diseminasi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua bersemangat hari ini, bersemangat waktu ini untuk mengikutinya. Adapun diseminasi yang akan Bapak bawakan hari ini adalah tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Wonorejo juga setelah kita boleh menerima dan mendengarkan materi ini. Nah, memulai Bapak Ibu, sebelum ke materi, Bapak ini membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama ya, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan yang ada di depan ini? Yang pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang setuju. Ada yang setuju enggak? Bahwa memang harus dihukum siswa itu baru mereka disiplin. Yang setuju angkat tangan. Ayo. Setuju ya? Iya. Harus ternyata ada pemberian hukuman ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Dan yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini yang paling boleh kita lakukan. Dari pertanyaan ini, inilah yang akan menggiring kita nanti kepada materi. Apa memang seperti itu nanti akan terjawab setelah kita dapatkan materi ini. Nah, yang selanjutnya adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah budaya positif. Dan materi utama kita hari ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Apa aja? Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga,
keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu hebat pagi hari ini. Dari keenam materi yang akan kita bahas, kira-kira pilihan mana di sini materi yang paling enak menurut Ibu, Bapak Ibu? Nomor berapa kira-kira? Silakan Pak. Suara silakan. Posisi kontrol sebagai guru. Iya, posisi kontrol sebagai guru. Bapak teman semua kira-kira yang mana Pak? Yang paling Bapak inginkan materi dari hari ini? Ada Pak? Dari yang keenam itu? Iya, segitiga restitusi, tapi jangan segitiga yang lainnya Pak ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ini harus saya ini semangat ini ya. Di sinilah yang akan membuka kita, apakah memang nanti posisi kontrol itu adalah di guru atau posisi kontrol itu adalah di diri siswa itu sendiri. Kita lihat, saya bacakan dulu ya. Cobalah buka, ini ada tangan yang menggenggam di situ. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas yang B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tersebut. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Nah, Bapak Ibu, kebetulan di sini saya lihat ada berpasang-pasangan, dan kalau tidak ada pasangannya dalam satu meja, boleh ke belakang ya. Kita praktekkan dulu, betul enggak ya? Betul enggak? Posisi kontrol itu ada pada guru atau pada siswa, atau ada pada Anda yang memegang dan atau orang yang membujuk Anda. Nah, Bapak Ibu sekarang bayangkan barang apa yang akan Anda kepalkan di tangan Anda. Nah, udah kepikiran ya? Nah, boleh berkawan-kawan dulu yang di sampingnya. Nah, yang sebelah kiri saya adalah yang B, yang membujuk, menghardik, menghukum, menggelitik. Mau gimana pun yang dibuka itu. Yang sebelah kanan saya adalah yang memegang kepala. Nah, ayo boleh perhatikan dulu Bapak Ibu. Yang sebelah kanan saya adalah yang mengepal barang tidak mungkin terlihat atau masuk karat di situ ya. Oke. Nah, dari kalian kembali ya. Oke, yang sebelah kiri saya, silakan minta kawannya supaya membuka kepala itu. Silakan. Sekarang silakan dipraktekkan. Ajak mau nggak kawannya itu membuka kepala itu? Ayo. Ya, Bapak Ibu. Kemudian silakan dipraktekkan. Kira-kira bujuk, boleh dibujuk, boleh dihardik juga, boleh nanti diiming-iming. Kalau kau buka saya kasih kau nanti semuanya dari tangan saya gitu. Ayo. Udah? Ya sebelah kiri saya yang menggoda. Ayo, udah. Terus, udah. Kira-kira mau nggak dia? Kira-kira? Hah? Gimana? Oke. Udah ya? Kenapa ya? Oke, baik. Saya suka seperti ini. Saya mau tanya adalah ini. Ibu, ada nggak tadi yang mau membuka kepalanya? Ada yang mau? Ada. Ibu saya bukan tadi yang mau dibujuk itu atau di hati itu atau dikasih apa ini saja mau? Ada nih yang mau? Ibu mau tadi? Dari game tadi, ataupun dari pertanyaan tadi, saya posisinya sebagai berperan sebagai A ataupun yang mengepal tangan. Sementara di sebelah kanan saya adalah Bu JS berperan sebagai B. Dia menggoda saya, dan pada saat digoda, saat dia berusaha membuka kepala tangan saya bertahan, tidak akan membuka. Tidak membuka ya, Bu? Iya betul.
Betul sekali katanya Ibu Junior Badar Nahar tidak mau membuka Debbie ini dari goda-goda mau dikasih aja, tapi nggak mau. Kira-kira di sini ada nggak yang mau tadi? Gak ada ya? Oke. Nah ini kita lanjut ya. Kenapa sebenarnya tidak mau membuka tadi? Kenapa tidak mau membuka? Karena memang kalau kita tidak mau membuka, berarti posisi kontrol adalah ada pada diri kita, betul kan? Kita loh yang ini, yang nggak mau. Sementara kalau dia mau membuka, berarti posisi kontrol adalah dari luar. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitulah tentang anak-anak kita. Apa memang mereka itu mau disiplin itu adalah dari kita luar yang paling memaksa, atau kita yang berhasil atau enggak? Ternyata adalah dari mereka sendiri. Contohnya gini loh Bapak Ibu. Pagi ini dari pada satu upacara, saya katakan tadi Ibu Sanggul Gultom di situ berbicara. Sebelum kita upacara, anak-anak tolong bentuk barisan yang rapi. Itu adalah kontrol dari Ibu Sanggul tadi. Tetapi anak-anak itu kita lihat, apakah mereka ada yang menunjukkan sifat-sifat yang tidak mau diatur? Ada juga kan? Berarti siswa itu adalah memiliki kontrol. Dan kalau mereka mau melakukan itu, karena dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia pergeseran posisi teori kontrol yang menjadi sumbernya adalah situ Dr. William Glasser. Adapun yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Maaf Bapak Ibu, PPT-nya jadi agak kurang pas setelah di dalam tadi pakai PPT, jadi agak bersalah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Gini loh Bapak Ibu ceritanya, guru itu kan berpikir dengan saya berbuat seperti ini, dengan saya melakukan ini, siswa akan mau melakukan itu, bahkan seperti yang saya inginkan gitu. Itu ilusi dari guru. Misalnya minggu kemarin saya kasih tugas di kelas kepada kelas 12 pertanian, tolong dikerjakan halaman sekian dan selesai hari ini saya minta gitu kan. Tapi setelah tiba waktunya diminta, tugas itu nggak selesai. Padahal kita berpikir, kita berilusi bahwa kita itu adalah bisa mengontrol mereka dan mereka tidak melakukan itu. Begitu. Jadi siapa sebenarnya yang berhak mengontrol mereka? Itu adalah diri mereka sendiri. Mereka itu mau melakukan tugas mereka karena mereka itu ingin menyelesaikan itu kan gitu. Kita paksa belum, udah kita lihat di sekolah kita misalnya, akan saya kasih tahu hukuman. Kalau tidak kamu kerjakan tugas, tidak aja ada, ya kan? Itu jadi guru itu tidak berhak mengontrol siswa di situ. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat ini. Siapa yang rajin ke sekolah di akhir semester akan dikasih buku 100 lembar sebanyak 20. Itu adalah perbuatan positif dengan pemberian penghargaan. Apakah memang itu berhasil? Tetap saja, boleh saja tidak berhasil walaupun kita sudah memberikan misalnya reward atau hadiah kepada mereka, tapi itu belum tentu berhasil. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Kesalahan yang paling sering, kritik-kritik yang pedas. Kau pagi ini terlambat. Kau pagi sesuatu nggak jelas. Itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter, dan memang itu tidak berhasil. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa katanya bisa memaksa. Dan memang kita tidak berhak untuk memaksa murid. Nah, kemudian bagaimana sih seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama adalah kita lihat di situ stimulus respon bahwa kebutuhan kita katanya menurut mereka adalah sama. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan kita sama nggak di bumi ini? Enggak kan? Iya, mana ada misalnya ya? Kalau teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu benar-benar berbeda.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara menurut teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mana bisa ya Bapak Ibu? Apa memang bisa kita belajar orang berpandangan sama dengan kita? Gimana Ibu Eko Banjarnahor? Boleh tahu? Kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita? Kenapa kira-kira? Karena mungkin setiap Ya, kenapa? mungkin sikap atau perilaku seseorang itu tidak bisa kita paksa. Iya, betul. Karena kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia adalah berbeda. Kita kasih aplaus dulu sama Ibu kita. Oke, terima kasih Ibu Eko Banjarnahor. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang paling sering. Perilaku buruk anak-anak itu seperti yang bosan tadi. Padahal ada aja nanti yang sedang dipikirkan kenapa dia berubah seperti itu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Mana bisa ya Bapak Ibu ya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu adalah menurut teori kontrol. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, memang saat ada pada saat rujukan gagal, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kira-kira Bapak Ibu, berpikir menang-menang itu seperti apa? Boleh dijelaskan Bu, ada yang bisa? Ini berpikir menang-menang atau win-win solution ya. Ya, win-win solution itu bahwa memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tuh. Jadi kita nggak boleh Bapak membenarkan ataupun menyalahkan. Sampai di situ dan untuk Bapak Ibu yang semangat ya. Oke, masih saya yakin masih semangat. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Inilah yang menjadi harapan dan impian para guru terdidik kita adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah tanpa sogokkan, tanpa diancam, tanpa hukuman. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Saya mau bertanya ini. Disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, kita rajin ke sekolah, mengajar tepat waktu, mengikuti upacara, kira-kira itu apa karena ancaman atau karena apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau misalnya kita jujur. Kita rajin ke sekolah mengajar, menyiapkan materi pembelajaran, media yang baik. Apakah karena itu ada sesuatu yang mengganjal di hati kita atau memang karena itu murni motivasi intrinsik dari hati kita? Gimana kira-kira Ibu Dewi Sinaga? Saran apa pendapatnya Bu? Menurut saya itu berawal dari kesadaran saya. Dan memang itu adalah panggilan saya untuk selalu hadir dan mengajar di sekolah. Keren, berarti Ibu Dewi Sinaga itu melakukan pekerjaan itu berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, semua motivasi-motivasi itu atau nilai-nilai kebijakan itu bermuara kepada profil belajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka sekarang bahwa nilai profil Pancasila itu atau komponennya itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis,
mandiri. Apalagi kita yang SMK, kreatif itu paling sangat digaung-gaungkan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau kreatif termasuklah itu menghasilkan gagasan-gagasan ide yang original. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu karena ada motivasi. Kita lihat kalau saya tanyakan, kenapa sih guru itu rajin? Karena mungkin ada motivasinya. Coba Bapak Ibu kita lihat ya, di situ ada 3. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, yang ketiga menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mau kasih dulu, mau kasih sedikit dong, boleh ditulis, tidak usah saya kumpulkan. Kira-kira ibu yang mana atau bapak yang mana dimotivasi perilaku atau perilaku kita itu karena motivasi apa sebenarnya? Boleh dituliskan di sticky note yang bapak bagikan ini. Oke Bapak Ibu, ditulis saja di situ, saya tidak akan tagih, nanti kita lihat mana itu aja. Iya. Udah jadi ahli ini. Posisi kontrol udah lewat nih. Sebentar lagi ya, jadi kemana yang lagi? Ini suatu hari ya, atas nih. Yang tengahnya. Ini dia. Perilaku manusia itu karena yang pertama menghindari hukuman. Menghindari hukumannya. Ini kalau kita guru aja pun mungkin, makanya tadi saya tanya itu kalau hari ke sekolah itu karena apa ya meski ibu sanggul. Berarti ibu saya rajin ke sekolah, kira-kira motivasi apa sih di belakang itu Bu? Apakah karena ketidaknyamanan karena ada hukuman dari kepala sekolah ya? Motivasi saya cepat datang ke sekolah, saya mau mendisiplinkan diri saya dulu supaya menjadi teladan kepada teman-teman yang lain. Loh, keren. Kita tumpang dulu ini. Kira-kira ada nggak ya mendapat imbalan atau penghargaan? Makanya rajin. Atau karena ada sesuatu? Jadi kita bisa ini sesuatu. Oke. Yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah salah saya Bapak Ibu ya. Kalau kita guru adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita kaitkan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu di nomor 3 menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Saya masih sangat sedikit mereka yang memiliki itu. Cenderung mereka adalah menghindari hukuman. Buktinya bagi mereka itu setelah tiba di sana lari-lari langsung ke sekolah, ke ruang kelas supaya tidak terlambat kan? Kemudian ada karena imbalan, ada karena penghargaan. Nanti kalau saya rajin, saya ini akan dapat nilai tinggi dari bapak itu, kira-kira seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu, boleh kita dibaca ya Bapak Ibu, situ ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu tadi yang motivasi itu. Apakah karena belum ada hukuman, ada konsekuensi, atau ada restitusi? Di situ ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah dibaca yang jelas ya? Kita lihat di sini. Berdasarkan bagian di atas tadi adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar, sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Yang pertama itu hukuman itu terjadi tidak terencana. Pagi-pagi ada siswa pakai sepatu di warna putih. Mau sini kau, sepatu warna putih. Sekarang kau keliling lapangan. Sekarang kamu itu tutup sampah di sekolah ini. Tidak terencana. Tiba-tiba saja masuk ke dalam kelas. Kelihatan siswa rambut gondrong, rambut keluar. Kemudian pada saat pembelajaran ada siswa yang sedang mengantuk, terus bermelihat, tiba-tiba saja tanpa terencana segera kau cuci mukamu ke kamar mandi. Itu biasa. Itu adalah berupa tidak terencana. Boleh hukuman fisik, boleh kena pukul, boleh kena psikis dengan kata-kata yang kasar. Memang kalau saya lihat setiap hari ngaku aja kerjaan kau. Kau ngapain aja kerjaan? Itu adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan, tetapi ada pihak guru yang di luar kesepakatan. Misalnya, kelas harus bersih hari ini. Tiba-tiba ada anak yang tidak bikin bersih, didenda, udah mau denda dengan ibu. Itu adalah konsekuensi. Di balik kesepakatan yang dibuat ada konsekuensi. Kemudian adalah restitusi yang begini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Inilah yang diharapkan dari ketiga itu adalah restitusi. Gimana Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Sepertinya sudah ending. Pasti tidak ada pertanyaannya. Nanti mungkin bisa terakhir. Konsekuensi dan hukuman ini boleh kita diperhatikan Bapak Ibu. Nomor 1 kita lihat. Ini konsekuensi tidak atau hukuman? Kita jawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya begini. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat, ya, saya tidak terlambat lagi gitu. Itu konsekuensi Bapak Ibu atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Yang lain konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Kenapa hukuman Bu? Karena menurut saya, kalau diberikan suatu pekerjaan seperti ini kepada siswa, ini merupakan sebuah hukuman, yaitu mencatat 100 kali. Jadi ini hukuman secara fisik, meskipun tidak langsung fisiknya yang dipukul, tapi itu merupakan suatu hukuman bagi siswa. Terima kasih Bu, mantap jawabannya. Tapi itu konsekuensi atau hukuman ibu-ibu, bapak-bapak? Konsekuensi ya Bu, itu konsekuensi. Nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Waduh, parah banget. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak WC teman. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC? Hukuman, ya. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan gitu.
Apakah penghargaan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kalian? Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Dan penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Maksudnya gini Bapak Ibu, apakah penghargaan itu? Apakah kita dengan memberikan penghargaan kepada siswa itu mendatangkan positif itu? Tidak selamanya ya. Karena nanti misalnya kalau kita tidak bisa berkesinambungan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan yang baik, bisa juga mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kita sudah buat kesepakatan kelas kan? Sudah ya Pak ya? Ya sudah. Kira-kira ada yang bisa membedakan apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, silakan Pak Suwartono. Silakan. Oh iya, terima kasih kepada Bapak Silaban. Kebetulan Bapak, kami sudah melaksanakan yang di kelas. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu sebenarnya itu beda. Menurut kami mungkin nanti dipertegas oleh Bapak apakah kami salah atau tidak ya. Nanti koreksi Pak. Kami sudah melaksanakan di kelas masing-masing. Kami beberapa wali kelas, di mana peraturan itu dengan keyakinan kelas itu beda. Bedanya peraturan itu adalah masih mengandung kalimat-kalimat yang negatif, sementara keyakinan kelas itu adalah sudah mengandung kalimat-kalimat yang mengandung kebajikan universal. Dan peraturan kelas tidak dibuat, peraturan kelas itu turunan dari peraturan sekolah. Nah, jadi bedanya keyakinan kelas itu dibuat adanya kegiatan curah pendapat antara guru dengan murid yang di kelas itu dan apa yang diyakini untuk dilaksanakan kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Kalau kita kasih aplaus yang luar biasa jawaban ini. Semua sudah di-cover jawabannya itu. Betul sekali, betul ya. Kita lihat lagi di sini ya, yang jelas Bapak itu tadi. Nah ini peraturan kelas memang itu kita buat kesempatan bersama. Tapi cenderung peraturan itu adalah karena ada konsekuensinya. Sedangkan keyakinan bukan karena konsekuensi yang kita lihat. Bapak Ibu boleh kita lihat dulu sini ada pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Bapak Ibu saya mau tanya dulu, pada awalnya kita itu mau berangkat ke sekolah atau sehari-hari kita awal mulanya kita itu misalnya berkendara, kita menggunakan helm itu karena apa sebenarnya? Apa motivasi pertama kita memberikan helm? Keselamatan ya, bukan karena nanti kita tilang. Enggak ya, berarti karena keselamatan. Betul, berarti itu adalah kebajikan yang hati kita ya. Terus yang kedua, kita itu menggunakan masker atau cuci tangan karena apa? Karena kesehatan ya, bukan karena yang lain-lainnya. Ya betul memang. Makanya ini betul bukan karena peraturan kita menggunakan helm, karena kita memiliki keyakinan itu akan keselamatan. Dan juga tentang penggunaan masker dan mencuci tangan bukan karena kita yang lain, tapi karena kita memikirkan kesehatan kita. Nah ini dia. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, sama seperti peraturan yang kita tempelkan di kelas secara keseluruhan. Peraturan dalam tertib SMK Negeri 1 Ondang Ganjang itu adalah bersifat satu arah, belum kita pertimbangkan atau kita rembukan dengan siswa kita. Sedangkan keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah ini dia prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu saya mau tanyakan sedikit video saya tentang pembuatan keyakinan kelas.
Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian susulan 3-7 keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama yang Bapak buatkan adalah memberikan arahan pembuatan keyakinan kelas. Suaranya kurang kuat ya Pak ya. Kita buatkan dari sini. Kecil suaranya. Iya, yang pertama adalah arahan dari saya membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Terus boleh Bapak skip lagi. Di sini Bapak adalah membagikan sticky note kepada siswa. Iya, ini dia alat membagikan sticky note. Setelah itu, nah siswa menempelkan sticky note itu ke karton yang telah saya sediakan. Setelah itu ada membaca, ini kami samakan sesuai dengan poin-poin dari kesepakatan kelas itu. Kami gabungkan. Setelah itu kami tuangkan menjadi keyakinan kelas dan siswa membuat di karton yang baru. Nah ini dia. Siswa bersama guru membacakan kesepakatan yang telah kami buat dan menuangkannya itu di dalam kertas karton yang kami tempelkan di dinding kelas yang akan diamalkan oleh siswa. Gimana Bapak Ibu? Keyakinan kelas kita sudah dibuat ya. Nah ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kalau ini bisa menyentuh hati saya sendiri, 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama adalah penghukum. Sedikit hukum. Kalau pakai seragam hukum, nggak ada seragam hukum langsung ya Bapak Ibu ya. Saya bawakan pertanyaan dulu video jenis penghukum, boleh kita simak Bapak Ibu. Posisi penghukum. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Oke, posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Boleh kita lihat videonya Bapak Ibu? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, yang ketiga posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang ketiga posisi guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi terakhir sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masih
sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itulah kelima posisi kontrol guru. Satu lagi tugas yang akan Bapak mintakan. Dari kelima posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak dan Ibu, boleh saya minta dulu pendapat? Mungkin ini akan saya kumpulkan nanti. Posisi yang manakah kita sebagai Bapak Ibu dari kelima ini? Boleh kita jujur nggak usah malu. Tidak saya kasih tahu sama kepala sekolah nanti. Bapak Ibu ya, tidak saya kasih tahu sama kepala sekolah. Kira-kira sampai hari ini kita masuk di posisi yang mana kira-kira ini? Masih rahasia kita nanti ya. Oke, sambil memikir-mikirkan, posisi pemantau aja ya, pemantau boleh. Kita lanjut lagi. Berikut contoh video sudah ada. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kira-kira penghukum itu seperti apa rupanya? Ada yang menghardik. Memang orang tua kan begitu kan? Itu adalah orang yang menghardik ya. Kalau ada yang bilang gitu, berjumpa gitu Pak. Kalau berarti dampaknya adalah anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru apa tertentu. Bahkan kita SMK, kalau kita menghardik siswa kita takut berjalan sana nanti bisa kita dihantam di sana kan. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, selalu lembut dan menyalahkan siswa. Tapi dampaknya apa? Siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Rika, kalau kau gitu-gitu nanti gak selesai tugas saya malu lah sama ibu sana. Masa dia bisa kalian saya jaga? Kelas 11 TPH, kalau kalian gak disiplin saya malu sama ibu sana. Saya mau di kelas lo ini. Jadi anak itu kadang merasa rendah diri. Sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Tapi cenderung kalau sekolah dasar ya Bapak Ibu ya, udah nanti dibantu kok gitu. Selanjutnya pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman diberi tanpa melihat nilai kebajikan tidak sepenuhnya atau mandiri. Dan posisi terakhir atau puncak adalah kita sebagai manajer. Manajer tadi suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya muridnya mandiri dan memecahkan masalah sendiri. Dan mereka tidak jantung-jantungan kalau kita sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah
kebutuhan dasar hidupnya itu adalah makan. Saya baca sebuah ini di modul juga, ada siswa ternyata mau ngambil makanan orang gitu. Adalah setelah siswa dibawakan untuk bawa bekal, ada salah satu situ mau ngambil nasi orang kawannya gitu. Ternyata karena dia belum makan, jadi dia butuh makan dan kita langsung menyalahkan. Yang kedua, siswa itu adalah butuh kasih sayang dan rasa diterima. Apakah diterima di kelompoknya atau diterima guru? Misalnya melihat guru aja sudah takut, berarti dia tidak merasa diterima gitu. Yang ketiga adalah penguasaan. Ada memang siswa itu pengen menguasai kelas itu. Misalnya dia seperti cenderung cari-cari perhatian dia. Dan dia mau mengontrol temannya. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah merupakan kesenangan. Kita pun Bapak Ibu sekarang sering kita melakukan yang menjadi kesenangan kita. Itu dia. Coba Bapak Ibu kita lihat ini kira-kira yang mana ini dari kelima tadi itu kebutuhan dasar manusia itu, apakah ini kesenangan, apa ini kasih sayang, apa kebebasan atau penguasaan? Kita lihat nomor 1 Bapak Ibu ini. Aku senang main kejar-kejaran ibu guru. Kira-kira itu kemana? Kesenangan? Kekuasaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru katanya. Kesenangan ya, karena yang dipikir senang dikejar-kejaran. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku gitu. Ini masuk ke mana? Kasih sayang gitu. Terus yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku, berarti itu adalah penguasaan. Terus yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas gitu. Kebebasan. Udah paham. Terima kasih, ternyata udah paham ini kawan-kawan saya semua. Nah, kemudian bagaimana dengan semua itu kita menjadi yang berkualitas? Nah, ini boleh akan saya tanya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kita buka album kenangan hidup kita gitu. Kita buka album kenangan. Boleh kita ingat-ingat ya. Kita udah seumur ini ingat-ingat dulu album kenangan hidup kita. Yang pertama saya mau nanya sama ibu kita sudah. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup ibu? Yang paling penting Bu? Ibu saya, bukan suaminya ya. Suaminya kurang ganteng. Betul sekali. Terima kasih ibu kita sudah. Yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Di mana Ibu Dewi Triana? Nilai kebajikan seperti apa yang paling penting dalam hidup kita? Seperti apa yang paling utama, Ibu? Kejujuran deh. Saya senang jujur. Ketiga, ini akan saya tanyakan kepada Ibu DWS ya, Ibu DWS. Oh, tadi sama Ibu Gina aja nomor 3 dulu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Anda seorang yang ideal, wujudkan. Kira-kira yang mana itu? Kalau Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Saya lihat Ibu seperti orangnya guru yang ideal. Kira-kira sifat yang paling Ibu inginkan apa? Seperti apa? Menghargai orang lain. Oke, mantap sekali. Yang keempat, apa pencapaian yang Anda sangat banggakan sama sama Ibu Juliana Banjarnau? Bu Juliana Banjarnau sampai hari ini, apa yang paling Ibu banggakan yang sudah Ibu dapatkan? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? banyak. Tapi yang saya banggakan untuk saat ini adalah di mana saya bisa menyekolahkan anak saya ya sesuai dengan yang kita inginkan berdua antara anak dan orang tuanya, dan semoga sukses ke depan. Itu aja Pak. Iya, kalau saya ditanya apa sih yang sangat Anda banggakan yang sudah saya tahu sekarang? Istri saya baik sekali dari sekarang tapi dia cantik gitu. Oke, ini akan saya tanya kepada Bapak Turun dari Semandung lagi ini. Apa pekerjaan ideal bagi Bapak? Iya, pekerjaan ideal bagi Bapak. Ya, kalau menurut saya pekerjaan yang ideal untuk saya ini supaya diluluskan aja itu jadi guru yang profesional.
Anda. Kita kasih tepuk tangan betul. Oke teman-teman, Pak Surya sudah dipanggil sekarang pilotik BPK ya. Semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Lagi itu ceritakan bagian perjalanan hidup Anda ini nggak sampai saya sanggup ini. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah puncak hidup Anda. Keren juga ya, Boy. Puncak hidup itu apa yang paling bermakna dalam hidup biasa saat kepada ibu sanggup. Bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Belum ada puncaknya kayaknya Pak. Belum ya? Belum. Masih proses dan mau menuju puncak. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, itu tadi ketika kita bisa menjalani hidup, saya rasa itu yang paling bermakna, dan kesehatan juga. Iya betul saya kesehatan kita setuju ya, kesehatan betul. Segitiga restitusi bukan segitiga biru yang lain. Segitiga restitusi boleh kita lihat ada 3. Ada situ apa ya? Langkah-langkah atau step. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Validasi itu yang maksud kemana? Kamu tentu punya alasan dengan melakukan itu. Yang kedua, apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Yang selanjutnya, yang pertama, mohon maaf ya, yang pertama itulah menstabilkan identitas dulu. Nah, boleh kita lakukan seperti ini kalau ada permasalahan siswa misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Misalnya kalau ada salah, ternyata bisa ngomong. Jangan langsung seperti itu ya. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Apa yang mau kita sampaikan di situ, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi apa nanti kan gitu. Itulah yang boleh kita praktikkan segitiga restitusi. Boleh saya putarkan Bapak Ibu ya video restitusi yang saya buatkan. Sementara baru saya sedang jantung mencari ini, saya cari dulu. Nah ini dia yang saya buatkan bersama kelas siswa kita. Jadi kalau boleh kasih, kalau nggak bisa sekolah atau absen boleh dikabarin gurunya, disampaikan ke gurunya bahwa kasih nggak bisa sekolah, dan begitu udah kejadian kewenangan. Dan guys kalau boleh tahu bisa nggak kamu ceritakan apa sih bolos itu? Oh iya, oh berarti dasi itu sering absen karena apa ya? Membantu orang tua, mengantar jualan terus
tahun ya, terus lagi bekerja terhadap seperti yang baik. Namun, tapi masih ingat gak kita kelas yang pernah kita sepakati bersama dengan kelas kita? Jadi harus bisa. Kita beri waktu ya. Dia betul sekali. Memang Bapak tahu kamu sibuk seperti yang terus sampai tadi. Tapi kira-kira kelas kita seperti disiplin, jujur, dan juga harus bisa memberi waktu. Waktu sama sih di atas ya. Tadi harus membantu orang tua, padahal kalau sekolah jam berapa, tapi harus bisa memberi waktu. Nah itu dia. Oke, kasih yang mau Bapak sampaikan, kira-kira tulis apa yang boleh kasih buat jalan-jalan apa yang boleh kasih buat supaya tidak sering lagi absen atau bolos. Iya betul sekali. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Harus bisa memberi waktu ya. Bapak yakin percaya sama Bapak bisa berjaya. Dan Bapak yakin juga bahwa kasih akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Jadi apa dimulai kasih itu sifat disiplinnya dan keinginan hasil dari kualitas terapkan itu. Terima kasih ya kasih. Ya telah berjumpa dan berdiskusi dengan Bapak. Baiklah kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu umpan balik dari siswa yang sedang di restitusi. Kenapa saya kasih sekolah dari kelas 11 dan sekolah? Karena sekali saat saya dipanggil ke dalam kantor dan Bapak berbicara silakan, saya merasa takut karena saya sedang lulus dari sekolah. Tapi setelah berdiskusi dengan Bapak dan silakan, saya mendapatkan jalan keluar atau solusi yang pasti bisa membuat saya lebih disiplin waktu belajar dan waktu bekerja. Terima kasih untuk Bapak dan silakan telah memberikan saya jalan keluar. Oke. Masih semangat Bapak Ibu ya? Masih semangat? Iya, masih semangat. Dan sebagai semangatnya saya mengucapkan thank you, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, salam terima kasih kami ucapkan kepada Bapak G. Silaban yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak G. Silaban dapat berdampak di sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih baik, lebih maju ke depan dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita supaya lebih semangat untuk belajar. Untuk itu terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya untuk mengikuti seminar yang dibawakan oleh Bapak G. Silaban. Semoga kita juga para Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan, kepintaran dan bisa kita laksanakan dalam atau kita implementasikan kepada siswa-siswi kita di sekolah ini maupun di luar jam sekolah. Terima kasih. Sebelumnya kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Sebelumnya, ya Bapak silakan, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada Bapak selaku yang mendiseminasi University. Saya ada pertanyaan. Apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih kepada Bapak Satu Senapanya. Apa perbedaan yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Betul. Oh, peraturan kelas tadi sudah kita praktikkan. Peraturan kelas itu karena ada yang mau diapakan ya, kita laksanakan peraturan-peraturan itu misalnya seperti yang kita buat ada tepat waktu di dalam kelas itu adalah peraturan. Nah, itu terkadang kita buat secara satu arah, kita yang buat itu peraturan. Jadi intinya kalau dia keyakinan, kita bukan searah lagi. Kita minta curah pendapat dari siswa kita untuk membuat itu, tapi bukan lagi namanya peraturan, menjadi kesepakatan dulu. Kita harus mereka mencurahkan buat semua itu dari mereka, terus kita gabungkan sesuatu kelompok-kelompok dari yang mereka ajukan itu, dan kita buat menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu merupakan dari kesepakatan utama yang telah kita salurkan dari kesepakatan. Intinya itu peraturan adalah cenderung lebih searah dan belum dicurahkan oleh para siswa kita untuk membuat itu, sehingga peraturan itu cenderung mengarah ke ganjaran atau hukuman yang bisa membuat mereka. Sedangkan keyakinan adalah mereka akan melakukan itu dengan motivasi instrik dari diri mereka sendiri. Begitu Pak. Pertanyaan yang bagus dan pemaparan yang sangat bagus dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Bapak Ibu Guru. Kepada Ibu Jiri kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi saya begitu serius mengikuti diseminasi budaya positif yang dibuatkan oleh Bapak Des. Saya sangat tertarik dengan topik ataupun tema mengenai posisi kontrol seorang guru, ya. Di mana posisi seorang kontrol guru tadi ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira posisi yang bagaimana yang paling tepat kita gunakan dalam pendisiplinan? Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Juliana Jangan dari 5 posisi kontrol guru, yang mana yang paling diakui ya, yang bisa membuat kita lebih sehat juga kan? Dari kelima itu adalah ada pertama penghukum, yang kedua pembuat masalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Yang paling ideal kita gunakan adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Manajer itu akan membangun anak-anak didiknya, bukan menghadapi masalah itu tidak akan pernah menimbulkan hardikan ataupun membuat masalah-masalah yang lain. Tapi si manajer ini akan membangun dengan beberapa pertanyaan yang membangkitkan kira-kira apa sih solusi yang bisa aku lakukan gitu dari si pembuat masalah itu. Dia kan berpikir sendiri, dia temukan solusinya, berarti yang saya lakukan itu begini loh solusinya. Kalau yang lain-lain itu cenderung kita yang kasih solusi sama mereka. Kalau ini enggak loh. Jadi posisi yang paling mantap itu adalah manajer, sekaligus juga tambahan. Kita pikirkanlah memang yang kita hadapi bukan seperti yang segampang yang kita hadapi ya. Kita pikirkan dengan metode manajer itu, tapi akan ada nanti tahap yang lain lagi untuk menghadapi. Misalnya seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Soto Silaman, kalau terjadi masalah yang lebih besar, nggak sanggup lagi restitusi dengan manajer, boleh terkait dengan yang bersangkutan dengan terkait yang bisa menangani itu. Ya gitu ya Bu ya. Terima kasih. Pemaparan yang sangat bagus. Untuk menambah pengetahuan kita kembali, kami buka lagi pertanyaan yang ketiga kepada Bapak Ibu Guru. Kami persilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Iya.
Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang telah mengikuti seminar yang saya buatkan. Semoga kita mampu mengaplikasikannya terhadap siswa kita dan kita menjadi guru-guru yang lebih baik ke depan. Selamat siang.